masalah dan isu yang paling penting itu adalah pendudukan ya, penjajahan Israel atas Gaza. Bukan sebaliknya, justru rakyat Gaza yang harus meninggalkan wilayah mereka. Tapi Saudara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dengan tegas menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin merelokasi warga Palestina di Gaza. Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ada pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, dan juga bergabung dari Gaza Utara, Ketua Presidium Mercy, Mas Hadiki Habib. Assalamualaikum, Mas Hadiki. Selamat sore, Mas Yon. selamat sore. Ya, Mas Adiki, jelas ya mendengar suara saya ini ya? Ya, kedengaran nih. Ya, Mas Adiki ini posisinya sedang ada di daerah Gaza, betul. Kemudian kondisi di sana seperti apa, terlebih pasca adanya rencana dari Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza? Ya, Mas Adiki. Ya, kami akan mencoba memperbaiki hubungan telepon dengan Mas Hadiki Habib yang saat ini tengah berada di Gaza, Ketua Presidium Mercy. Mas Hadiki. Baik, saya Dr. Hadiki Habib. Saat ini ada di Gaza Utara. Kita sehari-hari bertugas di Kompleks Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, gitu ya. Gaza Utara merupakan daerah di Gaza yang memang paling besar kerusakannya akibat genosida yang dilakukan oleh Israel. Satu hal yang kami perlu garis bawahi di sini adalah masyarakat Gaza itu sangat siap untuk memulai kembali sistem kehidupannya, gitu ya. Baik itu sistem sosial, sistem pemerintahan, sistem politik, itu maupun sistem pelayanan kesehatan, gitu ya. Jadi memang secara infrastruktur itu perlu energi yang besar untuk memperbaiki kerusakan yang ada, tapi secara sistem itu sebenarnya sangat memungkinkan untuk segera direaktivasi, gitu ya. Demikian dari saya. Oke, berarti Mas Habib, di sana memang warga, terutama pengungsi yang ada di Gaza juga lantang menyuarakan penolakan terhadap rencana Trump ini ya? Tidak perlu menyatakan penolakan juga, kita bisa lihat bahwa masyarakat itu mulai beraktivitas, gitu ya. Sudah mulai ada yang buka warung-warung, pasar-pasar sudah mulai ramai, gitu ya. Perniagaan sudah mulai berjalan. Kami juga melakukan koordinasi dengan kantor-kantor pemerintahan. Dan ada kok, gitu ya. Orang pemerintahnya itu ada siap memfasilitasi, terutama kalau kita kan di bidang kesehatan ya. Jadi sering ke kantor Kementerian Kesehatan di Gaza City, gitu ya. Jadi saya pikir tanpa harus menyuarakan juga kita bisa melihat bagaimana masyarakat di sini berusaha untuk aktif di dalam lingkungannya sehari-hari, gitu. Baik. Itu tadi keterangan terbaru kondisi di Gaza oleh Ketua Presidium Mercy. Saya ke Mas Yoni. Mas Yoni, kalau kita lihat Indonesia ini secara tegas begitu menolak pernyataan dari Donald Trump ingin merelokasi warga Gaza begitu. Langkah yang diambil oleh Indonesia ini akan seperti apa ke depannya? Ya, saya kira langkah yang tepat ya bagi Indonesia untuk menolak ya, rencana relokasi rakyat Palestina yang ada di Gaza, karena ini kan sangat bertentangan ya dengan tujuan diplomasi Indonesia berkaitan solusi dua two state solution ya, dua negara yang harus merdeka. Karena dengan ini artinya bahwa dengan pemindahan relokasi, maka pertama tidak ada jaminan bahwa mereka yang dipindahkan direlokasi meninggalkan Gaza itu bisa kembali lagi ya. Kemudian kedua, kalau itu dilakukan berarti upaya untuk menuju two state solution akan semakin jauh, karena dukungan dari Amerika nampaknya sejalan ya dengan rencana Israel untuk menjadikan wilayah itu sebagai wilayah Israel. Dan ya jadi yang kaitannya dengan ethnic cleansing ya, jadi pembersihan wilayah itu dari bangsa Palestina. Kalau itu yang terjadi, maka Palestina akan tinggal menjadi sejarah. Maka langkah-langkah dilakukan oleh Indonesia saya kira tepat, melakukan penolakan dan tentu harus dikembalikan lagi pada peta perdamaian yang berkaitan dengan gencatan senjata, yang itu direncanakan ada 3 tahapan.
Nah, itu yang harus kemudian diamati dan bisa dilaksanakan, hingga kemudian yang terjadi adalah tentara Israel menarik diri dari Gaza, bukan sebaliknya rakyat Gaza dipindahkan dari wilayah tanah mereka. Iya, Mas Adiki, kalau di sana kondisinya akan seperti apa? Karena kalau kita lihat kan sejak 19 Januari lalu ini sudah ada gencatan senjata, begitu kemudian namun kondisi pasca apa yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump terkait dengan rencana relokasi, respon dari warga di sana, terutama jika kita kaitkan dengan apa yang menjadi bantuan yang disampaikan ataupun selalu diberikan oleh Indonesia. Baik, jadi saya berikan dua pandangan ya. Kami bertugas di pelayanan sehari-hari. Kita bertemu langsung dengan masyarakat Gaza, akar rumput ya. Satu, masyarakat Gaza mengatakan bahwa mereka merasa cukup dengan apa yang ada di Gaza, dan kalaupun tidak ada apa-apa, cukuplah Allah sebagai penolong, gitu ya. Itu salah satu statement yang saya kutip. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak pemerintahan yang ada di Gaza. Jadi dari pihak pemerintahan menyatakan ya mereka tidak perlu ambil pusing dengan apa yang disampaikan siapapun mengenai apa yang harus dilakukan di Gaza, karena mereka yang akan mengurus negeri mereka sendiri. Saya kira begitu yang saya kutip ya kalau dari warga yang ada di Gaza. Terima kasih. Untuk bantuan yang pasca gencatan senjata ini, bantuan dan juga bantuan dari Indonesia ini tetap terus berjalan dengan baik ya ke sana ya? Ya, alhamdulillah untuk bantuan ini sudah mulai terbuka masuk baik dari Indonesia maupun dari negara-negara lain gitu ya, bahkan sampai ke utara. Baik itu bantuan logistik, tenaga kesehatan, kemudian makanan, serta material-material gitu ya. Akan tetapi jumlah yang masuk itu memang masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang ada gitu. Menurut saya kalau akses logistik ini dibuka dengan luas, kemungkinan untuk build back better atau membangun kembali infrastruktur di Gaza juga akan sangat memungkinkan. Jadi sebenarnya keterbatasan yang ada di dalam Gaza itu sendiri memang dirancang ya by design gitu. Karena ya jalur masuk logistiknya dibatasin gitu. Kita sudah pernah mengalami kerusakan besar kok di Indonesia ya ketika tsunami Aceh, dengan kondisi yang kurang lebih mirip gitu ya, hancur semuanya gitu. Tapi dengan logistik yang baik, tentu dan bantuan kerjasama dari berbagai lembaga ini bisa kembalikan seperti kota Aceh yang sekarang gitu ya. Dengan adanya rencana Trump yang akan ingin merelokasi, apakah sudah ada perubahan di sana? Mungkin ada peningkatan ataupun penghentian distribusi untuk masuk ke Gaza? Baik, saya ke Mas Yon. Mas Yon, kalau kita yang disuarakan oleh Indonesia tentu harus ada langkah konkret begitu. Tapi yang Anda lihat, apa yang harus dilakukan oleh, apa yang akan membuat akhirnya Donald Trump ini tidak akan mengambil, merealisasikan rencananya tersebut? Apakah kebijakan ini juga akan berpengaruh terhadap negara-negara, terutama di daerah-daerah Teluk? Ya, tentu Indonesia harus fokus ya pada tadi itu tahapan yang berkaitan dengan 3 ya tahapan itu, dan itu harus dikawal, dan tentu Indonesia merespon apa yang sudah disampaikan oleh Donald Trump. Tapi karena itu baru wacana ya, hendaknya tidak terlalu fokus kepada ide atau gagasan dari Donald Trump. Tapi sekarang yang harus dikawal bagi Indonesia adalah memastikan bahwa Israel mematuhi ya berkaitan dengan rencana-rencana gencatan senjata, hingga kemudian wilayah Gaza itu ya dijadikan wilayah yang bebas dari pendudukan. Karena masalah dan isu yang paling penting itu adalah pendudukan ya, penjajahan Israel atas Gaza, bukan sebaliknya justru rakyat Gaza yang harus meninggalkan wilayah mereka, tapi Israel lah yang harus meninggalkan wilayah itu, dan Amerika tidak ada urusan untuk melakukan take over ya, menguasai wilayah Gaza.
negara-negara Arab tetangga, negara-negara kaya dari negara Teluk ya, ada Arab Saudi, Kuwait, Qatar ya, Uni Emirat, tentu kan juga ya diminta untuk membantu melakukan rekonstruksi. Nah, dalam hal ini kan Amerika dan Israel tidak mau mengeluarkan biaya sendiri, tapi meminta negara-negara kaya itu. Tapi negara-negara kaya pasti punya prinsip bahwa selama Israel masih bercokol di Gaza atau Amerika mengambil alih wilayah Gaza, mereka tidak akan mau membantu untuk melakukan rekonstruksi karena biaya rekonstruksi itu dibebankan ya Baik. pada negara Arab. Saya kira ya langkah kita harus lebih mendekat ya pada negara-negara Arab untuk memperjuangkan kebebasan rakyat Palestina. Baik, terima kasih pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Mas Yon Mahmudi, dan juga ada Ketua Presidium Mercy, Mas Hadiki Habib telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.